Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan membahas materi yaitu pengelolaan stakeholder. Jadi untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Eka Jumarnianti, dengan NIM 12201016, dan rekan saya yaitu Yulianto dengan NIM 12201076. Untuk outline pada hari ini yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, identify stakeholder, yang kedua, plan stakeholder, yang ketiga, manage stakeholder, dan yang terakhir, monitor stakeholder. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu identify stakeholder, di mana stakeholder proyek itu sendiri merupakan pihak-pihak yang terlibat oleh proyek, yaitu baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu atau dapat dikatakan stakeholder merupakan orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek tersebut. Di sini dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri, terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi proyek itu sendiri. Jadi ada sekitar 9 yang mempengaruhi proyek itu, terbagi menjadi 2, yaitu internal stakeholder dan juga external stakeholder. Jadi yang membedakan antara kedua bagian ini yaitu untuk internal stakeholder itu dikelola oleh HRM atau Human Resource Management, yaitu berfokus kepada tim inti proyek secara internal. Kemudian untuk external stakeholder itu sendiri dikelola oleh manajemen stakeholder. Jadi untuk manajemen stakeholder ini dia berfokus pada sumber daya manusia yang lebih luas yang memasukkan pihak-pihak eksternal ke sebuah proyek. Baik, jadi untuk di sini dapat dilihat gambaran secara luasnya dari uh, pengelolaan stakeholder, yaitu seperti yang dijelaskan di awal tadi, terbagi menjadi ke dalam 4 bagian, yaitu identify stakeholder, plan stakeholder, manage stakeholder, dan juga monitor stakeholder. Yang mana untuk tahap pertama yaitu identifikasi stakeholdernya. Itu terbagi menjadi 3 bagian juga, yang mana ada input, yang kedua ada tools dan teknik, dan yang terakhir itu ada output. Jadi di identify stakeholder ini dapat diidentifikasi stakeholder yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya setelah di-identify yaitu plan stakeholder, di mana di bagian plan stakeholder ini akan dilakukan perencanaan kepada stakeholder tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan proyek. Selanjutnya, stakeholder dapat dikelola di bagian ketiga yaitu manage stakeholder. Dan yang terakhir itu ada monitor stakeholder. Baik, di sini ada dampak kegagalan pengelolaan stakeholder. Jadi apabila stakeholder ini gagal untuk dikelola, maka yang akan terjadi atau dampaknya itu yang pertama proyek yang mengalami keterlambatan bahkan penghentian proyek. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Tentunya karena stakeholder juga mempunyai peran yang penting dalam terlaksananya suatu proyek. Jadi apabila pengelolaannya itu gagal, maka proyek akan mengalami keterlambatan, bahkan yang terparah itu penghentian proyek. Untuk dampak kedua yaitu peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Jadi karena hambatan tadi tentunya juga akan meningkatkan biaya juga dari kegiatan proyek tersebut. Selain biaya juga mungkin bisa menurunkan kualitas dari suatu proyek itu.
Baik, jadi untuk selanjutnya yaitu plan stakeholder, di mana di tahapan plan stakeholder ini rencana keterlibatan pemangku stakeholder merupakan komponen rencana manajemen proyek yang mengidentifikasi strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan yang produktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Itu bisa formal atau informal dan sangat rinci atau dibingkai secara luas berdasarkan kebutuhan proyek dan harapan para stakeholder. Baik, di sini merencanakan keterlibatan stakeholder adalah proses pengembangan pendekatan untuk melibatkan stakeholder proyek berdasarkan kebutuhan, harapan, minat, dan dampak potensial mereka terhadap proyek. Lalu ada manfaat utamanya, di mana manfaat utamanya adalah menyediakan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan secara berkala sepanjang proyek sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada gambar dari pembuatan plan stakeholder engagement, di mana terdapat input, tools teknik dan juga output, di mana input terdapat project charter, lalu ada project management plan, ada project document, ada agreement, ada enterprise environmental factor, dan juga organization process asset. Lalu di sini toolsnya terdapat expert judgment, ada data gathering, data analysis, decision making, ada data representation, dan juga ada meeting. Lalu outputnya sendiri adalah stakeholder engagement plan. Lalu di sini ada manage stakeholder engagement, di mana mengelola keterlibatan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, mengatasi masalah, dan mendorong keterlibatan stakeholder yang tepat. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan manajer proyek untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan penolakan dari stakeholder. Proses ini dilakukan di seluruh proyek, masukan alat dan teknik, serta keluaran dari proses. Lalu di sini untuk mengelola keterlibatan stakeholder, kepentingan melibatkan aktivitas seperti yang pertama di sini ada melibatkan stakeholder pada tahap proyek yang sesuai untuk mendapatkan, mengonfirmasi atau mempertahankan komitmen berkelanjutan mereka untuk keberhasilan proyek. Jadi maksudnya di sini stakeholder harus ikut serta dalam tahapan proyek mulai dari perencanaan proyek hingga selesai. Lalu ada mengelola ekspektasi stakeholder melalui negosiasi dan komunikasi. Di sini stakeholder mampu mempunyai harapan terhadap suatu proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah mengatasi segala resiko atau potensi kekhawatiran yang terkait dengan manajemen stakeholder dan mengantisipasi masalah di masa yang mendatang yang dapat diajukan oleh stakeholder. Jadi di sini stakeholder juga mempunyai wewenang untuk mengatasi resiko atau potensi yang berjalan dalam proyek yang akan dikerjakan. Lalu di sini mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Jadi di sini stakeholder juga mempunyai wewenang untuk ikut serta mengklarifikasi masalah yang ada di dalam proyek. Lalu ada pembahasan terakhir yaitu monitor stakeholder engagement, di mana memantau keterlibatan stakeholder adalah sebuah proses pemantauan hubungan stakeholder proyek dan menyesuaikan strategi untuk melibatkan stakeholder melalui modifikasi strategi dan rencana keterlibatan. Manfaat utama dari monitor stakeholder engagement ini adalah proses ini
mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dari stakeholder seiring dengan perkembangan proyek dan perubahan lingkungannya. Lalu di sini ada beberapa faktor dalam memantau keterlibatan stakeholder pada perusahaan, yaitu yang pertama adalah faktor dari lingkungannya, yaitu di mana ada budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Lalu yang kedua adalah kebijakan administrasi dari personalia, dari kebijakan administrasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada batas resiko dari stakeholder. Yang keempat adalah membangun saluran komunikasi. Ini adalah salah satu faktor yang penting di mana stakeholder dan juga pembuat proyek harus memiliki saluran komunikasi yang baik. Lalu yang kelima adalah tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan yang terakhir adalah distribusi geografi, fasilitas, dan sumber daya. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai materi pengelolaan stakeholder. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.